Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Oke, nah video kita kali ini merupakan lanjutan dari soal di SBMPN di part yang pertama. Ini kita langsung bahas soal di part yang kedua. Mudah-mudahan di video kita kali ini bermanfaat buat kalian dan sukses di SBMPN tahun 2021. Oke, kita langsung saja kita mulai soalnya. Pada reaksi KClO3 dengan HCl adalah hasilnya KClO3 ditambah 6HCl menghasilkan KCl ditambah 3H2O tambah 3Cl2. Nah, yang ditanya nih, banyaknya KClO3 yang diperlukan supaya menghasilkan 74,5 gram KCl. Maka untuk menjawab ini, sebelumnya kita harus tahu dulu konsep dasar dari konsep mol. Ini dasar kalau belajar kimia. Jadi ingat teorinya ya, konsep mol. Jadi rumus mol ini banyak ya, tergantung bentuk soalnya. Nah, yang sering ini mol itu sama dengan massa dibagi AR atau MR. Bisa juga yang kedua, mencari konsep mol itu adalah volume dalam keadaan standar STP dibagi dengan 22,4. Nah, kondisi standar itu sama nanti kalau suhunya 0 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Itu dalam keadaan STP. Bisa juga mol itu adalah jumlah partikel molekul dibagi dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Bisa juga konsep mol, yaitu molaritas kali dengan volume, satuannya dalam liter. Ini konsep mol yang sering dipakai. Bisa juga nanti mol dihubungkan dengan persamaan gas ya, bisa gas ideal gitu. Nah, langsung saja kita bahas dari soal ini. Katanya reaksinya adalah KClO3 ditambah dengan 6HCl. Bereaksi menghasilkan ada KCl ditambah 3H2O ditambah 3Cl2. Nah, yang ditanya banyaknya KClO3, berarti banyaknya gram. Jadi yang ditanya nih, berapa banyaknya gram ini, massa. Yang diperlukan supaya agar dihasilkan KCl sebanyak 7,45 gram. Nah, supaya menghasilkan 7,74,5 gram KCl, berapalah massa si KClO3 yang dibutuhkan gitu. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, langkah pertama gampang aja, dari KCl ini kita ubahlah ke konsep mol. Jadi kalau dikasih tahu gram atau dikasih tahu volume atau jumlah yang lain, maka semuanya balikkan ke konsep mol. Maka mol KCl bisa kita cari karena ada gram, berarti gram bagi MR. Nah, mencari MR itu kan dikasih tahu nih, K39 Cl35,5. Jadi kita jumlahkan aja nih. Jadi MR-nya sama dengan berarti 74,5. Berarti gramnya sama ya, 74,5 dibagi MR-nya juga 74,5. Maka mol KCl adalah sebanyak 1 mol. Nah, jadi kalau KCl-nya 1 mol, maka KClO3 juga dapat dari perbandingan koefisien. Nah, reaksi ini kan setara nih. Artinya KCl ini ada 1 mol. 1 koefisiennya 1, maka ini juga 1 koefisiennya. Berarti kan 1 mol juga nih. Nah, di video saya sebelumnya di part yang pertama sudah dijelaskan bagaimana mencari mol itu ambil dari perbandingan koefisien ya. Boleh kalian tonton di part yang pertama. Jadi KClO3 ini juga sama molnya dari perbandingan koefisien 1/1 kali 1 juga 1 mol.
Jadi KClO3 dapat 1 mol. Yang ditanya massa, berarti kita masukkanlah mol KClO3 itu sama dengan gram bagi dengan mR. Ya udah ditanya gram, berarti gram KClO3. Jadi kita kawin silang ini kan mol kali mR. Jadi molnya tadi 1, mR KClO3 kita jumlahkan. Jadi KClO3 itu berapa mR-nya? Bisa kita hitung di sini kan? KClO3 K 39, Cl 35,5. O itu 16 kali 3 48. Nanti bisa kalian hitung 39 tambah 35,5 tambah 48 itu dapatnya adalah 122,5. Berarti 1 kali 122,5 ya tetap hasilnya 122,5 gram. Itulah massa dari KClO3. Maka dari soal ini jawabannya adalah bola. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya. Jika diketahui perubahan entalpi untuk reaksi berikut. Jadi ada 3 reaksi, masing-masing dikasih tahu entalpi. Nah, yang ditanya adalah perubahan entalpi dari es menjadi uap air. Jadi es menjadi uap air, kan sama-sama air ini. Artinya kalau dia es, berarti airnya nanti dalam wujud padat, berarti berwujud solid. Kemudian diubah menjadi dalam bentuk uap, berarti H2O, karena bentuk uap berarti berwujud gas. Inilah entalpi yang mau ditanya. Nah, untuk menjawab soal ini, konsep dasarnya adalah, jadi kalau dikasih tahu banyak reaksi, maka reaksinya bisa kita ubah-ubah nih. Yang pertama, bisa kita buat reaksinya dibalik. Nah, kalau nanti reaksinya dibalik, maka itu entalpi yang di situ akan berubah tanda. Maksudnya, kalau reaksinya kita balik dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, entalpi berubah tanda. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ya. Kemudian, yang kedua, kalau reaksinya dikali sebesar N. Mau dikali 2, dikali 3, atau dibagi. Jadi kalau reaksinya dikali atau dibagi, entalpinya ikut juga kita kali. Atau kita bagi sebesar berapa nanti yang mau kita kali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kalau reaksinya kita jumlahkan semua, kita jumlahkan, maka nanti entalpinya juga harus dijumlahkan. Gitu. Nah, itulah dasar untuk mengerjakan soal ini. Jadi reaksinya ini kita ada triknya. Jadi kalau nanti banyak reaksi, maka triknya adalah sesuaikan reaksi yang diketahui di dalam soal. Kita sesuaikan reaksinya, dia nanti harus sama dengan reaksi yang kita cari, yang ditanya di dalam soal. Inilah triknya. Jadi kita sesuaikan reaksi yang diketahui ini harus sama dengan yang ditanya. Jadi kalau nggak sama, maka itulah kita buat perlakuannya bisa dibalik, bisa dikali, atau dibagi. Nah, caranya yang ditanya adalah perubahan entalpi es menjadi uap air. Inilah reaksinya. Jadi yang ditanya, buatkan dia paling bawah. Jadi H2O berwujud solid berubah menjadi H2O berwujud gas. Nah, yang ditanya berapa entalpinya ini? Nah, maka ini kita batasi. Inilah yang mau kita cari berapa nilai entalpinya. Nah, caranya yang 3 reaksi ini harus kita sesuaikan dengan yang ditanya. Nah, itu dia. Nah, jadi contoh nih misalnya H2O berfasa solid. Kita lihat dari reaksi pertama, kedua, ketiga, yang mana H2O yang berfasa solid. Nah, jadi kalau H2O yang berfasa solid itu kan reaksi yang ketiga ini dia. H2O berfasa solid. Nah, yang kita minta di sebelah kiri. Nah, dikasih tahu sebelah kanan kan nggak sesuai deh nih. Kita harus sesuaikan dengan yang ditanya. Maka reaksi yang ketiga ini, kita buat keterangannya, kita balik dia. Kita balik. Berarti yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri. Nah,
koefisiennya sama-sama 1. Jadi kita tulis saja H2O berfasa solid. Kita ubah menghasilkan jadi H2O berfasa liquid L. Nah, karena reaksi yang ketiga ini kita balik, maka entalpinya jadi berubah tanda. Jadi positif negatif, negatif jadi positif. Di sini kan negatif nih. Maka kita ubah, kita balik jadi positif 1,4 kilokalori. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, yang mau ditanya, yang mau kita carikan H2O berfasa gas. Kita lihat reaksinya. Berarti tinggal 1 dan 2. Reaksi pertama atau kedua yang ada H2O gas. Ini dia kan. Berarti reaksi kedua. Nah, kita lihat aja reaksi kedua. Diminta sebelah kanan tanda panah. Ini juga sebelah kanan. Berarti kan reaksinya tetap, nggak usah dibalik. Koefisiennya 1 juga 1. Artinya reaksi kedua ini nggak usah kita apa-apain, nggak kita balik, nggak dikali, nggak dibagi, tapi tetap aja. Jadi kita tulis aja reaksinya. H2 ditambah setengah O2, maka ini nanti akan menghasilkan H2O berfasa gas. Jadi entalpinya pun tetap. Itu sama dengan positif 57 min ya, min 57,8 kilokalori. Nah, sekarang kita lihat ini. Di sini kan ada H2, ada setengah O2. Di sini nggak ada. Jadi ini harus habis ini. Bisa juga kita lihat dari sini H2O liquid. Di sini kan nggak ada H2O liquid. Nah, jadi H2O liquid ini harus habis. Nah, supaya habis, H2 ini kan di kanan. Maka supaya dia habis, harus H2O liquid yang di sebelah kiri. Nah, kita lihat ini, H2O liquid sebelah kiri. Kan udah pas deh nih. Sama-sama di kanan dan sama-sama 1. Berarti reaksi ketiga juga reaksinya tetap. Nggak diapa-apain, nggak dibalik, nggak dikali. Udah, berarti tulis saja nih. H2O fasanya liquid menghasilkan H2 ditambah setengah O2. Maka entalpinya pun tetap positif 68,3 kilokalori. Nah, udah dapat, ini kita jumlahkan. Nah, sebelum kita jumlahkan, kita cek dulu. Kita cek dulu reaksinya ini benar nggak sama dengan di bawah. Nah, contoh nih, misalnya H2O liquid, ini H2O liquid. Habis ini kan? Nah, jadi kalau sama-sama di kiri tambah, sama-sama kanan tambah. Tapi kalau berlawanan, dia artinya kurang gitu. Jadi kita habiskan ini H2O liquid. Habis kan? H2 juga ini, habis ya. Habis. Setengah O2 juga habis kan? Sama, habis. Berarti yang tinggal H2O solid dengan H2O gas. Kan sama entalpinya. Nah, jadi kalau udah sama, udah pas lah reaksinya. Nah, tinggal kita jumlahkan. Nanti kalau kita jumlahkan lah ini, 68,3 dikurang 57,8. Ini ditambah 1,4. Berarti dapatnya ini positif ya. Positif 11,9 kilojoule. Maka ental 11 kilokalori. Jadi hasilnya adalah 11,9 kilokalori. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah bola. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya. Amonia dapat dibakar dengan persamaan reaksi berikut. Jadi 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Jadi kita buat dulu reaksinya ini. Ada katanya 4NH3 ditambah 5O2 menghasilkan 4NO ditambah 6H2O. Nah, katanya pada waktu tertentu laju reaksi amonia. Jadi amonia itu rumus kimianya adalah NH3. Jadi laju amonia NH3 sebesar 0,24. Jadi dikasih tahu ini lajunya NH3 V. Laju itu disimbolkan dengan V. Jadi lajunya NH3 itu sama dengan 0,24. Satuan laju molaritas per detik atau per sekon. Nah, yang ditanya adalah laju oksigen, laju O2, dan laju pembentukan H2O. Jadi ditanya ini, berapa laju oksigennya dan berapa laju H2O. Nah, jadi gampang aja ini. Jadi kalau lajunya udah dikasih tahu, maka laju yang berikutnya dapat. Nah, sama seperti kayak konsep mol, ambil dari perbandingan koefisien. Nah, jadi bisa juga rumusnya kita buatkan.
laju yang ditanya itu sama dengan ambil dari koefisiennya. Sama jadi. Jadi koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui, maka ujungnya kali dengan laju yang diketahui. Sama seperti kayak konsep mol. Jadi kalau lajunya udah dapat, laju yang lain dapat ambil dari koefisien. Nah, di sini laju NA3 0,24. Maka bisa kita cari yang pertama, laju daripada O2. Udah, tinggal kita masukkan nih rumusnya. Koefisien ditanya per diketahui. Yang ditanya adalah 5. Berarti 5 koefisien dioksigen dibagi dengan NH3 adalah 4. Dikali dengan lajunya. Berapa laju NH3? 0,24. Nah, ini kan bisa kita cari ini kan. 0,24 dibagi dengan 0,4. Ini kan dapat 0,06 ini kan. 0,06 kali 5 berarti kan dapatnya 0,3. Satuannya molaritas per sekon. Jadi dapatlah laju oksigennya 0,3. Kemudian satu lagi yang ditanya adalah berapa laju H2O. Nah, laju H2O bisa juga kita cari. Ambil dari perbandingan koefisien. Nah, H2O ini berarti berapa koefisien tadi nih? 6. Yang ditanya kan 6 per. Yang diketahui NH3 berarti 6 per 4 dikali dengan 0,24. Maka bisa kita hitung ini kan. 0,24 bagi 4 kan 0,06. Dikali 6 berarti dapatnya 0,36 molaritas per sekon. Jadi yang ditanya laju oksigen dan H2O. Jadi laju oksigen 0,3, laju H2O-nya adalah 0,36. Maka jawaban yang tepat di sini adalah cantik. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, ini soal yang berikutnya. Ke dalam 10 ml larutan HCl 0,1 mol per liter. Jadi kalau mol per liter itu sama dengan molaritas. Nah, kemudian dari sini HCl katanya ditambah air sebanyak 90 ml. Maka yang ditanya pH larutan akan berubah dari. Jadi maksud soalnya gini. Jadi ada larutan HCl. HCl ini dikasih tahu konsentrasinya 0, mol per liter itu 0,1 molaritas dengan volume 10 mili. Nah, kemudian HCl ini kita tambah air. Kita tambah air. Nah, air yang kita tambah sebanyak 90 mili. Nah, jadi logikanya kalau tadi awalnya si HCl ada 10 mili, kita masukkan ke dalam campurannya, tambahkan air 90 mili. Maka total di sini berarti totalnya adalah 100 ml. Nah, ketika kita tambah 90 ml air ke dalam larutan ini, kita belum tahu berapa konsentrasinya. Nanti mau kita cari. Nah, yang ditanya dalam soal adalah pH larutan akan berubah dari apa? Gitu. Dari berapa pH-nya menjadi berapa? Jadi maksudnya, sebelum ditambah air, berapalah pH HCl mula-mula? Jadi bisa kita jawab, yang pertama pH HCl. pH HCl berarti sebelum ditambah air. Jadi kalau ditambah air kan nanti dia pengenceran ya. Sebelum ditambah air. Nah, jadi sebelum ditambah air berapa pH-nya? Jadi HCl ini kan termasuk kelompok jenis dari asam kuat. Jadi rumus asam kuat itu, rumus pH-nya kita cari H positif dulu. Konsentrasi H pos sama dengan itu molaritas M kali valensinya. Nah, tinggal kita masukkan nih. Molaritasnya kan 0,1, berarti kan 10 min 1. A ini valensi H, indeks dari H. Jadi HCl ini kan indeks jumlah H di sini 1 ya. Tapi contoh kalau misalnya beda asamnya H2SO4, jumlah H di sini ada 2, maka indeksnya kali 2 di sini. Nah, jadi karena 1 kita kali 1. Berarti tetap hasilnya kan 10 min 1. Nah, kalau dapat konsentrasi H positifnya 10 min 1, maka dapatlah nilai pH. Jadi tinggal pindahkan aja pangkatnya ke depan, berarti pH-nya sama dengan 1. Itulah pH mula-mula sebelum ditambah air. Nah, kemudian setelah ditambah air jadi berapa pH-nya? Jadi sebelum tahu pH-nya, kita cari dengan molaritas. Jadi itu kita bahas dulu tentang pengenceran. Jadi pengenceran itu mengubah konsentrasi yang besar menjadi konsentrasi yang kecil. Jadi ciri-ciri dia pengenceran biasanya
kita tambah dengan air. Jadi kalau ada kata-kata ditambah air, berarti topiknya tentang pengenceran. Nah, di mana rumus pengenceran itu adalah molaritas yang pertama M1 kali V1 sama dengan molaritas yang kedua kali V2. Molaritas setelah diencerkan dan volume setelah diencerkan. Nah, kita masukkanlah awalnya kan ini dia nih. Nah, konsentrasinya 0,1, volumenya 10 mili. Sama dengan M2-nya kita cari konsentrasi setelah diencerkan, setelah ditambah dengan air. Nah, kali dengan V2. Nah, V2 itu volume total, volume setelah diencerkan. Tadi awalnya 10, kita tambah air 90, jadi totalnya kan 100. Itulah V2-nya. Kita masukkan 100. Maka dapatlah M2-nya itu sama dengan berarti 0,1 kali 10 1 dibagi dengan 100. Jadi 1 dibagi 100 itu kan sama dengan 0,01 M. Jadi 0,01 molaritas inilah setelah ditambah air yang 90 mili tadi. Jadi kalau konsentrasinya berubah dari 0,1 menjadi 0,01. Jadi konsentrasinya makin kecil. Nah, karena makin kecil, maka pH-nya berapa? Kita cari lagi. Jadi sama. Jadi pH HCl setelah diencerkan, setelah ditambah air ya. Setelah ditambah air. Nah, berarti kita sama. Berarti H+, konsentrasi H+ sama dengan M kali valensinya. Masukkanlah molaritasnya 0,01 berarti kan sama dengan 10 minus 2 nih. Valensinya 1. Berarti dapat 10 minus 2. Nah, dapat H, maka dapat pH-nya. Berarti pH-nya pindahkan aja pangkatnya 2. Jadi untuk soal ini pH-nya berubah dari 1 menjadi 2. Maka jawaban yang tepat adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal yang berikutnya. Ke dalam 600 gram air dengan titik didih air dikasih tahu 100 derajat Celcius. Dilarutkan sebanyak 27 gram senyawa non-elektrolit. Menghasilkan larutan yang mendidih pada suhu 100,13. Kb-nya 0,52. Yang ditanya adalah massa molekul relatif senyawa. Jadi untuk menjawab soal ini, konsep dasarnya kita harus tahu dulu tentang kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih ini pelajaran kelas 12 ya di semester yang pertama. Titik didih disimbolkan delta TB. Jadi bahasa Inggris didih boil, maka dibilang delta TB. Nah, di mana nanti rumus delta TB itu rumusnya ada 2. Delta TB sama dengan TB yang aksen, TB aksen dikurang dengan TB0. TB aksen ini itu titik didih larutannya. Kalau TB0, titik didih pelarut. Nah, pelarut itu kan biasanya air. Jadi air mendidih pada suhu 100. Jadi dari rumus ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa TB aksen pasti lebih besar dari TB0. Titik didih larutan lebih besar dari titik didih pelarut. Ya, kemudian yang kedua ke rumusnya, delta TB itu sama dengan Kb, tetapan titik didih, kali molalitas, kali dengan faktor Van Hoff. Jadi Van Hoff ini bisa elektrolit, bisa non-elektrolit. Jadi kalau dia non-elektrolit, harga faktor Van Hoff-nya adalah 1. Ya, di mana M ini molalitas. Bisa kita jabarkan molalitas itu adalah gram per mr kita kali dengan 1000 dibagi pelarut dalam satuan gram. Nah, oke, langsung aja kita jawab soal ini. Katanya dikasih tahu ada 600 gram air. Jadi dikasih tahu ada massa air, airnya sebanyak 600 gram. Nah, terus katanya 27 gram non-elektrolit. Jadi senyawa itu kita misalkan zatnya adalah zat X. Nah, zatnya X itu non-elektrolit, masanya 27 gram. Nah, jadi ini terlarut, ini pelarut. Itulah namanya jadi larutan. Nah, katanya ketika ditambah, larutannya mendidih. Nah, jadi kalau titik didih larutan, inilah dia. Simbolnya adalah TB aksen. Jadi TB aksen ini adalah 100,13. Maka dari TB aksen ini,
langsung bisa kita cari berapa kenaikan titik didihnya, delta TB. Rumusnya tadi kan TB aksen dikurang TB0. Titik didih larutan 100,13, titik didih air pasti 100. Berarti 100,13 dikurang 100, maka ini dapatnya kan 0,13 derajat Celcius. Nah, yang ditanya dari soal ini, massa molekul relatif. Berarti yang ditanya adalah MR. Massa molekul relatif. Nah, MR dapatnya dari molalitas. Jadi bisa kita jabarkan kan gram per MR. Dapatlah MR-nya. Nah, langsung saja kita tulis yang rumus yang kedua itu. Delta TB tadi sama dengan KB dikali molalitas kali faktor Van Hoff. Nah, delta TB yang ini 0,13 langsung kita masukkan kemari nih. 0,13. KB tetapannya dikasih tahu 0,52. Nah, molalitas itu kan gram per ml. Kita masukkan nih rumusnya nih. Gramnya tadi zat non elektrolit tadi ada 27. Berarti 27 per ml kita kali dengan 1000. Pelarutnya air. Air tadi kan ada sebanyak 600. Berarti 1000 per 600 kali. Karena ini non elektrolit berarti faktor Van Hoff-nya 1. Maka dapatlah ini kan MR-nya kan. Nah, bisa kita sederhanakan ini ya. 0,13 dengan 0,52 kan dapatnya 4 ini ya. 4. Kemudian 1000 bagi 600. Nolnya 2 kan bisa habis nih. Berarti tinggal 10 di bawah 6. Ya kan? Kita kecilkan lagi nih. 27 dibagi 6. Sama-sama dibagi 3 kan. Berarti ini dapatnya 2. Ini dapatnya 9. Nah, 10 dengan 2 kan bisa kita kecilkan lagi nih. 10 dengan 2 berarti dapatnya 5. Berarti kita kawin silang semua. MR zat-nya itu kan berarti ini tinggal tadi 4, 9 sama 5. Berarti bisa kita kalikan nih. 4 kali 9 kali dengan 5. Berarti kan 4 kali 5, 20 nih. 20 kali 9 berarti MR-nya 180. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah ayam. Oke, inilah videonya. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa sukses nanti di ujian SBMPN tahun 2021. Oke, terima kasih.